Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wat tabi'ina tabi'ina ila yaumiddin, khususan jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, dumateng para alim ulama, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah kota Kediri, wabil khusus dumateng hadratis Syekh Romo Yai Ahmad Zubaidi wa ahlihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa talamitihi, jamaah ingkang rawuh hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu inayah hidayahnya sehingga kita dikumpulkan dalam satu majelis dalam rangka ta'lim muta'alim, yang pada malam hari ini kita akan membahas tentang ketika saat Allah membuka kemakrifatannya pada satu hamba, itu dengan cara apa? Apakah ada kaitannya dengan amaliyah atau yang lainnya? Nanti kita bahas kitab hikam terkait jika Allah mengenalkan dirinya dalam kurung makrifat, memakrifatkan satu hamba niku kados pundi. Qala musannifu rahimahullah, idza fataha, tatkalani buka sapa Allah laka maring sira wijhatan ing wajah ruhaniyah jenengan, minat ta'arrufi, saking masalah kemakrifatan pada Allah. Tatkala Allah membuka pintu kemakrifatan terhadap satu hamba kepada Allah, yufala tubali, kui ojo khawatir, ojo susah, ma'aha sertane wajah ruhaniyah jenengan, ingkola yento sedidik opo amaluka amal iro. Kuwi ojo khawatir, jangan khawatir, jangan susah, walaupun amaliyah Anda ini kebilang sedikit miturut pandangan manusia.
Sebab amaliyah sedikit miturut pandangan manusia, bisa jadi miturut pandangan Allah iku banyak. Miturut pandangan manusia amaliyah ini bobotnya itu kecil, tetapi pandangan Allah bobotnya besar. Amaliyah apa itu? Husnul a'mal utawi bagus-baguse amaliyah fisik. Apa zikir, apakah sholat, apakah maca Quran dan lain sebagainya. Akmal iku nata iju husnil ahwal min qalbin zahidin, baik berat bobotnya satu akmal amaliyah secara fisik itu tergantung buah dari sumber keadaan ruhaniyah kita. Jikalau bagus, walaupun kebilang sedikit miturut pandangan manusia, pandangan Allah pasti bobotnya besar. Amaliyah yang bagaimana itu? Min qalbin zahidin, yang bersumber dari hati condong kepada Allah. Kelawan hati condong kepada Allah itulah yang mencondongkan juga Allah, dan itulah cara Allah memfutuh, membuka kemakrifatan satu hamba itu. Atau boleh saya artikan makalah ini, Gusti Allah memfutuh, membuka kemakrifatan hati jenengan iku tidak sebab dari banyaknya amaliyah, ndak. Walaupun sedikit, Allah kuasa membuka kemakrifatan hati sampean pada Allah. Nah, Gusti Allah membuka kemakrifatannya hati itu miturut proses keilmuan adalah, miturut proses sistem adalah min qalbin zahidin. Niki nderek Nabi Ibrahim dalam surat Al-An'am 79. Inni wajjahtu wajhiyah, sesungguhnya kuarahkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Allah yang mana? Lilladzi fataras samawati wal ard, itulah zat hidup yang menguasai, yang menciptakan, yang menggerakkan atas segala apa yang ada di langit dan di bumi. Ini Pak, ini maksud saya. Yang dimaksud wajhiyah, wajah Allah ini bukan udara loh, bukan oksigen. Inilah yang dimaksud Al-Quran, laisa kamislihi syai'un. Ketika menghadapkan wajah ruh terhadap wajah Allah, otomatis kuncinya jenengan itu ada di adzikru bisiril asrar yang muncul dari la ilaha illa anta.
bahasa anta itu berarti kita imannya sudah ihsan. Anta kamu itu berarti dekat. Beda kalau la ilaha illa huwa jauh, dia merasa Allah masih jauh. Tapi ini kalau sudah anta berarti Allah dekat. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun Muhammad, jikalau hambaku bertanya tentang aku, jawablah fa inni qaribun, saya dekat. Pak, Bu, ini ya, ini kan gak bisa kita lihat dengan ainul basyariyah ini, tapi dengan ainul basiroh, mata hati yang disebut imanul haq. Iman yang benar kata Rasul adalah antak budallaha ka'annaka taroh, berarti ihsan. Bagus, udah benar. Iman yang benar adalah iman hanya pada Allah. Kalau saya bicara Allah, ini maksudnya Pak, bahasa umum adalah Rob, Tuhan. Tidak bisa kau serupakan dengan sesuatu apapun. Basiroh jenengan yang untuk melihat, otomatis akhirnya para kekasih Allah lewat wahyunya Allah muncul namanya adzikru bisiril asr. Itu ketemu di dalam Al-Quranul Qadim. Untuk pendidikan kita di dalam su'aul basyirah wa ainul basyirah wa hakul basyirah, merasakan, mengimani, bertemu, melihat dan menyatakan. Amaliyah yang sudah jatuh pada ini Bapak Ibu, inilah Allah membuka kemakrifatan satu hamba kepadanya, bukan karena banyaknya amaliyah. Sehingga di sini dikatakan walaupun amaliyahmu kelihatannya sedikit tapi berbobot. Jangan khawatir, jangan resah. Sebab Allah membuka kemakrifatan satu hamba itu tidak karena amaliyah banyak, walaupun sedikit. In qalla amaluka, lamuno amalmu sedidik, jangan resah hatimu. Kita tidak resah manakala amaliyah walaupun jenengan iku sedikit bersumber dari hati mingkol bin zahidin, dari hati yang condong pada Allah. Hati yang condong pada Allah adalah hati yang inni wajjahtu wajhiya, mengarahkan ruhaniyah Anda dengan rasa, dengan iman yang muncul dari zikir, yang muncul dari kalimat tauhid la ilaha illa anta, baru bisa gaduk terhadap wajhullah, wajhiyah, wajah Allah, walaupun sedikit Hanifan, dengan sungguh-sungguh, dengan condong lurus, tidak tolah-toleh, berarti sudah tidak mamang. Bahasa Nabi Ibrahim ketemunya ayat 79 Al-An'am itu sebelumnya Nabiullah Ibrahim goyah.
Pertama prosesnya bintang diterka Tuhan, bulan, matahari. Ini masih syirik khafi. Akhirnya tidak syiriknya ketemu Al-An'am 79. Wa ma ana minal musyrikin. Beliau didhawuhi Allah kalimat itu, wa ma ana. Di bahasa ini kayak yang berucap itu Nabi Ibrahim, wa ma ana, dan saya tidak termasuk golongan orang yang musyrik. Jenengan wis gak musyrik melih karena sudah makrifat pada Allah. Artinya sudah tidak teringgapi syirik khafi. Mengapa demikian? Karena iman jenengan itu hanya pada Esa, pada Allah. Apapun jenengan tumindak amaliyah jasad, ruhaniyah sampean, imannya hanya Allah ini. Apapun lupa ini tanpa kecuali. Sebab Allah sendiri sampun ditegaskan dalam Al-Qur'an, walillahil masyriq wal maghrib. Walillahilan iku tetep kedue Allah. Opo al-masyriku utawi makhluk jagat timur, wal maghrib makhluk jagat barat, sampak jagat barat, semuanya itu yang menciptakan, yang menguasai, bahasa yang menggerakkan adalah Allah ini. Berarti nggak ada yang lain. Itulah letak Allah tidak pernah berserikat terhadap siapapun dalam hal apapun. Itu kalau hati sampean sudah difutuh, dibuka Allah kemakrifatannya. Jadi Allah tidak membuka makrifat pada satu hamba dikarenakan amaliyahnya itu banyak, enggak Pak, walaupun sedikit. Cuman pertanyaannya amaliyah yang bagaimana? Sebab amaliyah itu sumbernya dalam hati, keadaan itu ada dua Pak. Pertama mingkol bin zahidin, dari hati yang condong pada Allah, atau mingkol bin rohibin, hati condong pada makhluk. Sopo sing ngaji, delondongi muklason, berarti hati jenengan condongi pada makhluk. Akhirnya jatuhnya pujaan, pujian, penghambaan sampean datang makhluk. Iki tasik syirik khafi. Hati sampean harus dibuka futuhnya tentang makrifat dalam diri saya, baik di dalam maupun di luar diri saya, itu adalah Allah. Ya ini sebagai guru sejati kita, ini sebagai pembimbing kita, ini sebagai petunjuk kita. Makhluk tidak akan pernah bisa apa-apa. Innaka, sesungguhnya sak temeni sira Muhammad iku latahdi, ora bisa aweh petunjuk man ing wong ahbabta kang nyintai sira Muhammad. Muhammad, kau sesungguhnya tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk terhadap orang lain, sekalipun orang lain itu orang dekatmu, orang yang kau cintai. Lah terus siapa yang memberikan petunjuk bimbingan itu? Walakinallaha yahdi may yasha. Walakinallaha, lan tetapi ni utawi Allah iku yahdi kang aweh petunjuk, hidayah sapa Allah man ing wong yasha kang ngersakake sapa Allah ing man.
Kalau kita melihatnya dari sisi syariat, ya Muhammad, ya makhluk itu. Kalau kita melihat dari pandangan kacamata syariat, sumber yang menjadikan hilangnya rasa haus itu air, sebab kita minum, padahal air itu makhluk. Tapi kita tidak sadar, innahu bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya Allah ini melimputi atas segala hal apapun. Artinya air kalau tidak dilimputi Allah, tidak diletakkan Allah syafaatnya, tidak diletakkan Allah rahmatnya, nggak akan sampai akhir zaman pun air itu nggak akan bisa memberikan manfaat atau mudarat, tidak akan bisa menghilangkan rasa haus. Gak akan, hanya karena Allah. Lebih bagi jenengan, hati yang sudah difutuhkan Allah, sudah dibukakan kemakrifatnya, ketika jenengan minum, klik langsung pada Allahnya, imannya sampean. Paham Pak Ki? Iki pandangan hakikat seperti itu. Makanya perlunya kita bertauhid, perlunya kita mengikuti Rasulullah dalam ajaran hakikat menuju makrifatnya, itu ada di situ, supaya diri kita tidak terselimuti dengan syirik khafi. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebagian besar di antara manusia, dengarkan Muhammad, mereka itu mengatakan beriman pada Allah dan hari akhir, tetapi sesungguhnya dia itu hanya bil lisan, hanya secara lesan, tapi hatinya tidak beriman. Wa mahum bimu'minin, wa mahum lan ora ono utawi mereka itu bimu'minin, beriman pada Allah, enggak. Inilah golongan kita yang ruhaniyah kita belum mengikuti Rasulullah di jalur dinut tauhid. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, jikalau kau betul-betul imanmu benar dan kau dijadikan Allah sebagai kekasihnya, maka ikuti aku, kata Rasulullah. Ali Imran 31, ikuti aku, jangan ikuti aku dari sisi syariatnya saja, tapi ikuti aku dari sisi hakikatnya, sebab dengan begitu maka kau akan bisa sampai ke makrifat. Pun kembali ke materi kita. Jadi amaliyah sedikit tadi, tapi bersumber dari kolbin, hati sing zahidin, condong imannya hanya pada Allah. Fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu ayyata arrofa ilaika. Fa innahu mongko sak temene Allah iku ma fatahaha, ora bakal buka ati sampean, ora bakal buka wajah laka maring sira, illa huwa, kecuali Allah itu yuridu ngarepake ayyata arrofa ing yento bermakrifat anda ilaika, bermakrifat terhadap Allah ilaika maring sira. Mengapa tidak karena amaliyah walaupun sedikit Allah membuka? Karena sesungguhnya Allah itu mengharapkan anda itu dimakrifatkan. Berarti kita makrifat bukan karena kita, semua karena Allah. Anda hati dikatakan mingkol bin zahidin karena Allah.
Anda hati mingkol bin rohibin ya juga karena Allah. Cuman pertanyaannya, mengapa Allah satu sisi menghendaki jenengan itu dibuka makrifate, satu sisi kok tidak? Kita tidak membahas amal banyak dan sedikitnya, tidak. Mengapa satu sisi Allah itu memfutuh, membuka kemakrifatan hati jenengan padanya, mengapa satu sisi orang lain Allah tidak membuka? Apa alasannya itu? Gampang, karena jenengan iki sami'na wa atokna. Yang tidak sami'na wa asoina. Persoalannya dari situ. Kuncinya ada di situ. Bahkan Allah katakan dalam satu ayat terhadap mereka yang tidak dibukakan pintu kemakrifatnya kepada Allah, khatamallahu ala qulubihim, hatinya dikunci. Sebab diberi Rasulullah tausiah, diberi Rasulullah tatanan dinul haq atau tidak, tetap la yu'minun, tidak percaya. Ini persoalannya. Lah golongan jenengan percaya,